Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman developer, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama bahasa pemrograman Kotlin untuk pemula. Topik pada video kali ini yaitu fungsi dan pemrograman fungsional. Materi yang kita bahas pada video kali ini yaitu penggunaan fungsi sebagai argumen dan pengembalian nilai. Penggunaan fungsi sebagai argumen. Dalam Kotlin, kita dapat meneruskan fungsi sebagai argumen ke fungsi lain. Ini memungkinkan kita untuk membuat fungsi yang lebih umum dan fleksibel, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Misal kita ada dua fungsi, teman-teman. Fungsi yang pertama itu untuk mencetak hasilnya. Metode yaitu untuk mencetak hasilnya. Lalu yang kedua adalah fungsi menambahkan dari bilangan 1 dan bilangan kedua. Hasilnya adalah integer. Jadi ketika kita di fungsi main, ketika kita menjalankan metode cetak hasil dengan parameternya fungsi, yaitu tambah 3 dan 5. Itu nanti hasilnya akan mengeprint 3 tambah 5 yaitu 8, seperti itu. Kita contoh ya teman-teman. Kita bikin file Kotlin path fun main fun ditambah oke. Lalu fun cetak hasil seperti ini ya. Ditambah itu kita memerlukan dua parameter, teman-teman. Misal bilangan 1 integer, lalu bilangan 2 integer dengan tipe data pengembaliannya yaitu integer, seperti ini. Lalu file hasil sama dengan, jangan tambah deh, misal perkalian. Kali 1 dikali bilangan 2, seperti ini. Lalu returnnya adalah hasil. Di sini kita parameternya fungsi integer. Cetak hasil. Nah, seperti ini. Lalu di metode ini kita mengeprint hasilnya, teman-teman. Hasilnya adalah di fungsi main kita memanggil metode cetak hasil, teman-teman. Bilangan 1 adalah 7, bilangan 2 adalah 3. Cetak hasil. Di cetak hasil ini kita parameternya itu adalah fungsi kali, teman-teman. Kali dengan parameternya fungsi kali adalah bilangan 1, bilangan 2, seperti ini. Nah, bisa, teman-teman. Jadi kita bisa mengirimkan fungsi, kita bisa
membuat fungsi itu sebagai argumen, teman-teman, seperti itu. Seperti ini, fungsi kali ini menjadi argumen dari metode cetak hasil. Coba kita run ya, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah 21. 3 kali 7 adalah 21. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Pengembalian nilai dari fungsi. Fungsi dalam Kotlin dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Nilai yang dikembalikan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan setelah tanda kurung argumen. Nah, ini jadi di dalam fungsi itu kita harus mengembalikan nilai, yaitu dengan kata kunci return. Contoh seperti yang kita udah bikin ya, teman-teman, di fungsi kali ini. Nah, kita harus mengembalikan nilai return ini, teman-teman. Returnnya tipe datanya harus sesuai dengan yang kita definisikan di awal, itu integer. Jadi ketika returnnya ini kita komen, nah, dia akan menjadi error, teman-teman, karena tidak ada nilai kembalian. Jadi fungsi itu harus ada nilai pengembalian. Oke, next. Penggunaan fungsi lambda. Fungsi lambda adalah cara singkat untuk membuat fungsi tanpa harus mendeklarasikan fungsi secara terpisah. Mereka dapat digunakan untuk membuat fungsi sederhana langsung di dalam argumen fungsi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, misal kita punya fungsi operasi 2 angka. Itu parameternya ada 3, yaitu A itu sebagai bilangan pertamanya, B sebagai bilangan keduanya, yaitu selanjutnya yang parameter ketiga itu fungsi, teman-teman. Jadi di fungsinya ini itu diminta untuk mengirimkan 2 parameter, teman-teman. Lalu tipe data pengembalian dari operasi pada 2 angka ini adalah integer. Lalu returnnya adalah menjalankan fungsinya itu, teman-teman. Seperti itu. Lalu di main functionnya itu kita bisa memanggil fungsi operasi pada 2 angka ini, teman-teman. Dan fungsinya ini kita bisa mengubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, menjadi lebih fleksibel, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut contoh ya, teman-teman, praktek. Oke, operasi 2 angka seperti ini. Lalu bilangan 1 integer, bilangan 2 integer. Lalu yang ketiga adalah fungsinya, teman-teman. Ini fungsi parameternya integer dan integer, tipe pengembaliannya integer, seperti ini. Lalu tipe pengembalian fungsinya adalah integer. Kita bisa returnnya adalah kita jalankan fungsinya itu, teman-teman, dengan parameter bilangan 1, bilangan 2. Nah, seperti ini. Jadi kita ada bilangan 1 dan bilangan 2, lalu kita bikin parameter operasinya ini, teman-teman. Operasinya mau bagaimana operasi. Jadi nanti ini akan menjadi lebih fleksibel, teman-teman.
Oke, kita coba praktek. File hasil yang pertama yaitu masih 2 angka, bilangan 1, bilangan 2, lalu fungsinya teman-teman. Fungsinya ini bilangan 1, bilangan 2. Nah, seperti ini. Lalu misal kita mau menjumlah teman-teman. Misal kita mau menjumlahkan, yaitu dengan cara bilangan 1 bilangan 2. Nah, seperti ini. Jadi ini mirip dengan video sebelumnya teman-teman. Jadi ini adalah argumennya. Ini tuh argumen. Bilangan 1, bilangan 2, lalu ini adalah argumen ketiganya. Argumen ketiganya yaitu fungsi lambda. Nah, di lambdanya ini kita bisa menyesuaikan pengen gimana operasinya dari argumen 1 dan argumen 2 seperti itu. Ini di lambda ini kita memerlukan 2 parameter, 2 argumen. Nah, di sini kita jadinya karena kita mendefinisikan 2 integer sebagai argumen, jadi kita di sini juga memerlukan 2 argumen, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Dari sini teman-teman. Misal kita ganti A dan B juga bisa teman-teman. Di sini juga ganti A dan B. Nah, seperti itu. Ini hasil yang pertama. Misal kita print, kita run, nih hasilnya 10 teman-teman, itu menjumlahkan. Misal kita perkalian teman-teman, hasil yang 2 itu adalah dari perkalian, itu kita mengkalikan antara A dan B. Kita run, nah 21, benar teman-teman. Jadi kenapa dia kan operasi 2 angka ini ingin tipe data kembaliannya adalah integer, jadi dia langsung returnnya adalah fungsi ini teman, karena fungsi ini sendiri adalah integer pengembaliannya. Ketika ingin pengembaliannya string, ini perlu didefinisikan teman-teman. File hasil operasi adalah seperti ini, lalu returnnya adalah hasil operasi dari bilangan 1 dengan bilangan 2 adalah hasil operasi. Oke, jadi kita langsung mengeprintkan ini. Hasilnya ini akan menjadi string teman-teman. Coba kita run ya. Harusnya dia tidak langsung angka, tetapi ada tulisan hasil operasi dari dan lain-lain seperti itu. Coba kita run. Ya benar teman-teman. Jadi dia ada ketambahan string hasil operasi dari sekian dan ini adalah sekian seperti itu. Itu adalah penggunaan fungsi lambda teman-teman. Sekian, terima kasih teman-teman sudah mau menonton. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.